pengaruh sikap, pengaruh karakter yang Anda miliki menentukan seberapa jauh Anda bisa menuju tujuan Anda. Masih dalam topik open-minded, sebelumnya kita udah ngebahas apa sih yang dimaksud dengan open-minded itu, apa benefit dari menjadi orang yang open-minded, serta apa langkah yang bisa kita ambil atau lakukan untuk menjadi pribadi yang lebih open-minded lagi. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah open-minded kemudian berpengaruh terhadap karir dan kesuksesan seseorang seperti itu. Ketika kita berbicara tentang open-minded, maka kita berbicara tentang karakter. Dan setiap orang yang punya tujuan ditentukan oleh bagaimana karakter yang dia miliki. Dan karakter tersebut mendefine bagaimana ia mampu meraih tujuan yang ada. Jika Anda adalah seorang karyawan, manajer, atau business owner, di sini Anda bisa melihat bahwa pengaruh sikap, pengaruh karakter yang Anda miliki menentukan seberapa jauh Anda bisa menuju tujuan Anda. Ray Dalio dalam bukunya Principle Life and Work mengatakan bahwa ada dua penghalang besar mengapa seseorang tidak mampu menciptakan sebuah keputusan yang baik. Yang pertama adalah ego dan yang kedua adalah blind spot. Jadi egoisme kita ketika kita hanya fokus terhadap diri sendiri dan titik buta di mana kita nggak melihat secara luas, kita nggak bisa memahami sudut pandang dari luar diri kita. Dan untuk bisa keluar dari ego kita, keluar dari blind spot kita, maka open-minded merupakan sebuah karakter yang mesti kita miliki. Serta open-minded ini sangat berpengaruh terhadap keputusan-keputusan yang Anda ambil. Ketika kita berbicara tentang keputusan dalam sebuah perusahaan, keputusan ini sangat berdampak pada perkembangan atau penurunan kinerja. Sehingga ketika mengambil sebuah keputusan yang salah, maka nantinya akan sangat berdampak. Yahoo adalah sebuah perusahaan yang siapa sih nggak kenal gitu ya. Pada tahun 2002, Yahoo pernah punya deal, punya sebuah kesepakatan untuk membeli Google. Jadi pada saat itu Google mungkin dipandang masih perusahaan yang belum punya prospek besar ke depannya. Tetapi Yahoo menolak untuk membeli Google. Itu pada tahun 2002. Dan pada tahun 2006, Yahoo juga menolak kesepakatan untuk membeli Facebook. Karena Yahoo pengen nurunin harganya, sedangkan Mark Zuckerberg nggak mau dengan harga yang rendah. Sehingga Yahoo nggak jadi membeli Google, nggak jadi membeli Facebook. Dan ketika kita berbicara tentang Google, anything that you want to search, you want to find, you will use Google. Apapun yang Anda cari, referensi yang Anda butuhkan, itu ada di Google. Andai saja Yahoo mengambil sebuah keputusan yang tepat, maka mungkin sekarang orang udah nggak bilang, ntar deh gue googling dulu ya. Mungkin orang akan bilang, oke deh gue nge-Yahoo dulu buat nyari referensi dan seterusnya. Ketika kita berbicara tentang pengambilan keputusan dalam perusahaan ini, keputusan tersebut sangat berdampak dan bisa dilihat dari apakah kita tipikal orang yang open-minded apa enggak. Lalu bagaimana mengenali karakter diri kita? Apakah kita masuk dalam kategori open-minded kah ataukah close-minded? Nah, jadi untuk bisa melihatnya kita mesti tahu ya, bahwa orang close-minded itu adalah orang yang selalu menolak ide baru. Tidak ingin idenya ditentang, tidak ingin melihat ada ide yang lebih baik dari ide yang dia punya. Jadi dia nggak mau di-challenge dengan ide-ide baru, dia pengennya ide gue nih, ide yang bener gitu loh. Dan selanjutnya, tipikal orang yang close-minded ini cenderung mengajukan statement dibandingkan pertanyaan. Ketika Anda berbicara dengan tipikal orang yang close-minded ini, maka mereka akan lebih banyak ngungkapin argumen, ngungkapin statement mereka dibandingkan menggali lebih dalam apa yang menjadi maksud Anda.
Kemudian mereka nih lebih fokus pada gue mesti dipahamin dibandingkan gue harus memahami orang lain. Dan mereka akan lebih banyak bicara, memblok orang lain untuk menyampaikan pendapat. Jadi kita akan ngelihat bahwa mereka ini lebih banyak ngajuin argumen, ngenahan orang buat ngomong, lebih aktif dalam sebuah percakapan seperti itu. Dan pengennya idenya lah yang selalu benar. Situasi pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap karir kita, terhadap pencapaian tujuan kita. Setiap orang pasti mengalami perubahan yang besar. Impact yang paling banyak dirasakan yaitu udah ada yang bangkrut, ada yang tutup gerai, ada yang PHK dan sebagainya. Ketika kita tidak mampu beradaptasi, maka kita akan kalah dalam situasi ini. Sehingga sikap open-minded dibutuhkan. Kenapa? Karena orang yang open-minded akan terbantu, akan lebih mudah untuk melakukan adaptasi dengan gaya baru, dengan kebiasaan baru, dengan metode-metode yang baru. Seperti saat ini kita bisa ngelihat apa-apa tuh mestinya online gitu ya. Kalau biasanya kerja di kantor, sekarang udah WFH atau work from home ya, kerjanya bakalan di rumah dan kebanyakan meetingnya secara online seperti itu. Dan ketika kita nggak bisa beradaptasi, ketika kita nggak bisa belajar, ketika kita nggak bisa menyesuaikan diri, maka kita akan tertinggal. Dan sikap yang mesti kita miliki adalah open-minded. Dan kita bisa melihat bahwa orang-orang yang udah punya karir yang cemerlang, yang udah berhasil, perusahaan yang udah sukses, orang-orang yang menjadi foundernya, orang-orang yang menjadi CEO-nya, orang-orang yang menjadi top leader di sana adalah orang yang selalu belajar dari orang lain. Jadi kalau kita pengen succeed, pengen achieve our goal, pengen mencapai tujuan kita, maka kita harus bisa belajar dari semua orang. Selanjutnya kita bisa melihat ya, orang-orang yang berhasil, entrepreneur yang berhasil, pebisnis yang berhasil selalu bisa melihat perbedaan mendasar dari apapun yang mereka lakukan. Sehingga mereka nggak akan salah dalam mengambil keputusan-keputusan baru. Kemudian mereka akan lebih terbuka, lebih open terhadap statement baru, terutama ketika Anda bekerja dengan orang lain, Anda bekerja secara tim, tentunya Anda memerlukan keterbukaan untuk bisa menerima pendapat orang lain. Dan ini bisa membantu Anda untuk mencapai goal Anda. Jadi itu tadi tentang open-minded dan sukses. Dan kita ketemu di video selanjutnya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa.